Lantai 3, Gedung BNN. This is BNS Corner. Halo, kembali lagi di CNS Podcast barengan sama Ilham dan juga ada Aya. Dan kali ini narasumber kita spesial banget, tetangga kita by the way. Langsung aja kita sambut ada Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Edi Suwasono MM selaku Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Halo Bapak. Halo Bapak. Selamat pagi, selamat siang Mas Ilham, Mas Mbak Aya. Iya. Siang Bapak. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Jadi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Dan langsung aja kita mau wawancara karena kali ini seru banget ya. Ay. Bagaimana nih? BNN sekarang ini sedang banyak banget nih Pak membuat program. Salah satunya yang dibuat oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang program Grand Design Alternative Development. Boleh dong Pak dijelaskan seperti apa sih program tersebut? Oke, terima kasih para pemirsa podcast yang berbahagia dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Jadi gini, sebenarnya program GDAD ini bukan program kita, tapi itu sudah turunan dari program dari UNODC, ya, organisasi dunia yang mengurusi terkait masalah kejahatan narkotika dan kejahatan umum. Di mana setiap tahun kita negara BNN, salah satu bagian dari Republik Indonesia, diundang untuk melakukan kegiatan konferensi rutin yang biasa di Vienna. Ini mungkin bulan depan kita akan laksanakan ke sana juga ya. Nah, salah satu turunan dari kebijakan UNODC adalah ada namanya program GDAD, Grand Design Alternative Development. Jadi intinya GDAD adalah bagaimana suatu program dalam rangka untuk memberikan partisipasi pada masyarakat, terutama di wilayah yang kultivasi ya. Kultivasi itu budidaya tanaman terlarang. Ya. Targetnya bagaimana mengajak mereka, memberdayakan mereka, melatih mereka menjadi pribadi-pribadi masyarakat yang produktif, terus kemudian dia mampu berdiri sendiri dan bisa bersinergi untuk melakukan kegiatan di luar dari kegiatan kultivasi tanaman terlarang. Jadi intinya adalah program untuk merubah mindset, cara berpikir, kultur set, budaya berpikir, dan habit kebiasaan mereka melakukan kegiatan itu. Dari dulu melakukan kegiatan kultivasi tanaman terlarang menjadi kultivasi produk-produk legal yang produktif. Intinya adalah mandiri dan berkesinambungan. Begitu. Oke nih Pak, dari program tadi bilangnya kan GDAD ya Pak ya. Ini GDAD ini programnya sudah berjalan berapa lama nih Pak? Oke, jadi berdasarkan dari program UNODC tersebut, dalam program Renja kita di BNN, sejak 2016 sebenarnya ya, dicanangkan GDAD. Nah, adapun untuk lokusnya atau tempatnya GDAD memang spesifik ya, di tempat tanaman-tanaman yang terlarang yang produksi saat ini di Indonesia kan mayoritas ganja ya. Itu sudah teridentifikasi di daerah Provinsi Aceh dan Medan. Nah, kalau kita lihat dari skupnya, rata-rata yang paling besar ada di daerah Aceh ya. Makanya di situ rata-rata dari Aceh Utara, Aceh Tengah sampai Aceh Barat ya. Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Timur, rata-rata mereka masing-masing punya potensi itu. Makanya biar ada keterwakilan ya, ada 4 kabupaten yang menjadi prioritas kita, yaitu di Gayo Luwes, terus kemudian Biren, kemudian Aceh Besar. Itu mewakili, dan Aceh Utara mewakili Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat. Nah itu fokusnya di situ. Dan satu lagi ada di daerah Sumatera, karena terindikasi perbatasan antara Aceh dengan Sumut itu menjadi memang potensial juga di daerah Mandailing Natal. Itu juga ada satu program. Jadi intinya ada 5 lokus ya, terdiri dari 22 provinsi. Oke Pak, dalam program Grand Design Alternative Development atau GDAD, siapa saja sih Pak stakeholder yang bekerja sama ikut andil? Karena kan nggak mungkin nih BNN jalan sendirian nih. Oke, jadi mungkin sedikit saya cerita ya proses masalah GDAD ini ya. Setelah kita mendapatkan 5 daerah ini, tugas kita lah satu memapping ya, memapping potensi apa masyarakat sekitar yang bisa kita kembangkan agar nanti ke depan
kita munculkan berupa life skill untuk menambah skill maupun knowledge mereka untuk siap untuk berubah mindset perilaku kultivasi tadi. Yang kedua, mapping ini adalah dalam rangka untuk target-target yang akan kita latih gitu. Jadi benar-benar tepat sasaran, tepat guna, tepat sasaran, sehingga dampaknya akan masih bisa merubah perilaku dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah ya ini koordinasi dengan kementerian lembaga, ya karena ini ya kita paham bahwa BNN ini tidak bisa berjalan sendiri ya, we are nothing ya. Kita harus merubah menjadi we are everything dan we are something, tentunya dengan kemitraan koordinasi dengan kementerian lembaga. Nah kalau yang terkait PDAD ini yang paling langsung bersentuhan topik kita adalah satu pemerintah daerah, karena dia punya SKBD yang terkait langsung dengan nanti dalam teknis pelatihan mereka, mapping mereka, terus kemudian maintenance tindak lanjut tentang kegiatan itu. Terus untuk tingkat pusat pun kita juga melibatkan kementerian lembaga karena memang amanah undang-undang juga regulasi menyebutkan kita bisa bersinergi lewat undang-undang CSR ya. Terus kemudian kalau yang di tempat GDAD kita ini yang sudah kemarin langsung terjun adalah dari Kementerian Pertanian dan Perkebunan, karena selama ini terutama di 3 daerah yaitu Gayo Luwes, Biren dan Lok Sumawe dari kementerian ini memberikan langsung berupa bibit termasuk pupuk dan permodalan usaha-usaha berikutnya itu. Nah itulah bentuk sinergi yang sudah kita laksanakan. Tahapannya itu ada 6 mulai dari pengembangan sosial budaya, peningkatan keamanan dan ketertiban, pelestarian lingkungan hidup dan kehutan, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi, dan akhirnya adalah pengembangan agrowisata atau agropolitan. Itu di tahun 2024 ini. Ini jadi tahapan terakhir. Agrowisata ya. Ya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan di sini salah satu sukses story ya, program-program yang ada ini. Yang paling sukses adalah di Gayo Luwes. Nah, program ini kita laksanakan sudah tahun 2016. Pada saat itu kita sudah tercatat, data kita sudah mencatat ada sekitar 500-an warga masyarakat yang memang selama ini aktif menanam ganja ya. Dan waktu itu coverage lahan yang bisa kita identifikasi hampir 1.500. Nah, alhamdulillah, tapi ya karena berkat kerjasama kita semuanya, termasuk dari Pemda juga, termasuk kementerian juga care ya, alhamdulillah kita mampu mempengaruhi masyarakat kita. Dan memang salah satu andil yang paling sukses adalah jadi kita bentuk koperasi di Gayo Luwes itu namanya koperasi Mountain Loser ya. Nah salah satu ketua koperasinya itu mantan pecandu, mantan bandar ganja itu. Nah terus kemudian waktu itu memang bagus juga ada kepala BNNK, ya kita real saja ya, Pak Fauzul ya, memang dia karena latar belakangnya beliau memang orang situ yang sebelum bergabung beliau itu adalah kepala Bapedanya Pemda, dia sangat tahu persis tentang karakter, kondisi masyarakatnya, wilayahnya, sehingga ini salah satu kunci. Salah satu kunci mereka mampu merangkul, terus kemudian membuat program yang sustainable berkelanjutan dan dampaknya bisa dilaksanakan. Nah hasil akhir saat ini, jadi koperasi ini sekarang sudah sekitar ada 5.000 petaninya, ya kan? Cakupan wilayah yang dulu tanaman kultivasi ganja sekarang jadi kebun kopi itu sudah sekitar hampir 6.000 hektar. Dan yang lebih membanggakan kita dalam tanda petik, dia saat ini mampu memproduksi 60 ton kopi jenis Arabica dan langsung dikontrak oleh Starbucks kan sudah mendunia itu. Jadi Starbucks ada produk Indonesia. Gayo Luwes terutama. Gitu loh. Wah, keren banget ya Am. Nah itu juga ada pihak ketiga yang selama ini juga tidak berjasa juga, yaitu PT Ujang. PT Ujang lah yang mengenalkan kepada Starbucks. Nah sebagai bentuk untuk rasa kepercayaan Starbucks dengan perkebunan Gayo Luwes itu, dia langsung melakukan survei 2 tahun yang lalu untuk akhirnya ya kualitas itu biar mendunia gitu, biar masyarakat juga puas. Dia dicek ke sana ya, kita tahu lah namanya di negara Eropa kan sensitif terkait masalah
isu masalah lingkungan hidup, ya kan, sama isu masalah HAM segala macam. Karena ada informasi katanya lahannya ada di sebagian di wilayah hutan lindung segala macam. Nah, makanya beliau langsung mengecek sana, oh ternyata dalam tata ruang tata kota Gayo Luwes itu masuk dalam konteks perkebunan masyarakat, sehingga tidak melanggar itu. Tapi yang dari Starbucks yang sangat puas setelah dicek kandungan kopinya sendiri, jadi unsur kimiawinya sedikit karena memang tidak pakai pupuk kimia. Nah itulah yang akhirnya Starbucks langsung berani membuatkan teken kontrak, ya kan? Nah keuntungannya bagi petani apa? Mau harga itu naik fluktuasi naik turun, dia tetap terstandar dengan harga dolar. Nah ini keuntungan luar biasa. Nah bahkan saat ini Koperasi Gayo Luwes itu dia mampu menyisihkan 1.000 perak per kilo untuk PAD. Nggak luar biasa itu. Harusnya koperasi dikasih sama pemerintah. Nah sekarang koperasi yang ngasih. Wah ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Nah prestasi ini kita dari BNN juga memberikan apresiasi, termasuk dalam segala konten. Nah ini perintah Pak Kepala BNN saat ini Pak Martinus, bahwa orang ini yang Pak Mala ini agar dijadikan ikonik. Dan tematiknya adalah kultivasi tanaman terlarang. Dia berhasil mengangkat masyarakatnya, dia berhasil membawa masyarakat yang dulu petani ganja menjadi petani kopi, dan mereka sekarang lebih mandiri dan lebih sejahtera. Nah makanya kemarin dari pihak Humbruk juga sudah mendesain itu. Nah yang kayak ginilah yang akan kita jadi sukses story gitu loh. Jadi kalau nanti orang mengenal BMN, masyarakat kita mencoba untuk merubah opini publik. Jadi kalau di BMN jangan hanya semata opini, wah begitu kenal BMN, wah adanya nangkep barang bukti, ada pelaku. Jadi adanya kan aja penegakan hukum itu kan pasti anti langsung masyarakat, stigma negatif gitu loh. Padahal tugas pokok BNN sangat luar biasa seperti kita ini. Bagaimana kita bahkan di tematik Renja kita tuh mengangkat kemiskinan, apa nggak luar biasa ini. Ada di situ sisi humanis yang luar biasa, makanya Pak Martinus sangat care. Nah ini yang kayak gini kita jadikan ikonik kita, jadikan tematik kita, akan merubah image publik. Kalau bicara BNN, berarti BNN itu dia pahlawan mengangkat kemiskinan, bisa kita dilatih jadi pribadi-pribadi yang terampil. Nah itu loh kan, terutama juga dengan cegah ini sebagai corongnya ya bisa menyebarluaskan info itu. Mungkin itu sekelas infonya ya. Oke, jadi dampaknya sangat luar biasa. Luar biasa. 60.000 ton 60 ton. 60 ton loh itu. Per kilo. Per bulan. Per bulan. Nah, sekarang harganya kan kopinya kopi bagus jenis Arabica karena dia berada di atas 1.200 mdpl ya. Kalau nggak salah sekarang per kilonya sudah 100.000 tuh kan. Wah. 60 ton. 60 ton. Karena memang kerjasamanya juga Starbucks dan ini jadi cerita yang luar biasa. Mudah-mudahan juga bisa memotivasi yang lain ya, bahwa suksesnya program ini, terus juga dari Direktur DMS Alternatif juga concern banget nih ya, mengubah semuanya jadi yang positif. Dan dari hal yang tidak boleh tadinya terlarang menjadi sebuah ladang pekerjaan untuk orang lain juga. Tapi kan dari semua sukses ceritanya yang Bapak tadi ceritakan, pasti kan setiap program itu ada hambatan, kendala. Nah mungkin boleh diceritain nih Pak, seperti apa? Jadi kondisi yang pasti menjadikan handicap atau hambatan utama adalah pada saat pertama terjadi penolakan, terutama yang dalam tanda petik di backing para bandar-bandar ini, ya kan? Ingat ya, kalau kita di BNN ini sebenarnya konsep pemberantasan penyalahgunaan narkoba itu menurut saya center point-nya adalah karena dengan kekuatan duit atau keuntungan profit yang besar, bandar-bandar itu dia bisa berbuat apa saja, ya kan? Kalau perlu yang nangkep bisa ditangkep, ya enggak? Kalau perlu yang vonis, yang mau menjara bisa dipenjara, ya enggak? Kalau perlu yang jaga bisa meloloskan. Apa saja dia dilakukan, bisa. Betul. Nah inilah yang sangat sulit. Kenapa? Coba Anda bayangkan, dulu selama kultivasi ini berlangsung, masyarakat dengan duduk diam saja, cuma mengamati saja sudah dapat penghasilan yang tanda petik menggiurkan. Betul. Kan berat. Tapi pola yang kita terapkan adalah kita tidak bekerja sendiri. Kita rangkul para tengku itu tokoh-tokoh agama. Nah ini makanya bagus juga ada kearifan lokal yang kita libatkan ya. Kalau di Aceh itu
orang lahir sampai dia mati itu berurusan dengan tokoh agama, tokoh tangguh itu. Masalah mulai seperti wali nikah segala macam. Ada memang tradisi di sana itu. Jadi ketokohan Tengku ini masih bisa didengar oleh masyarakat di situ. Kita libatkan itu. Bagaimana kita meyakinkan mereka, men-trust building mereka. Terus yang jelas kita coba pendekatan dari agama. Oke, kamu banyak duitmu, tapi kamu dikejar-kejar dunia dan akhirat segala macam. Nah, ini salah satu metode ya, alhamdulillah bisa mempengaruhi mereka. Terus kemudian yang paling penting, pada saat dia sudah berjalan, dapat keterampilan, mereka panen, dan panennya ada yang nampung, dia mendapatkan makan, mendapatkan, nah itu semakin meyakinkan itu. Itu memang salah satu handicap terbesar adalah pengaruh dari bandar-bandar. Maka kita juga dalam polanya juga bekerjasama dengan rekan-rekan Deputi Berantas, intelijen, bagaimana kita mengintercept ya, melokalisir para bandar-bandar itu tidak masuk ke situ. Kadang jahannya begini, kita sudah bisa mengidentifikasi mereka itu petani-petani rata-rata cuma korban sebenarnya juga, ya kan? Spekulasi aja mereka gitu loh, ya kan? Dia juga tidak paham tentang itu segala macam. Nah, pada saat kita anggap, ya coba lihat mereka jadi korban. Gitu. Inilah yang sering kita jadi edukasi mereka, sehingga mereka untuk sadar. Akhirnya, terus yang kedua memang dari Pemda kadang ada juga yang kurang begitu care gitu. Oh iya. Karena dia belum merasakan manfaatnya. Tapi pada saat sudah ada success story ini, terinspirasi mereka. Setuju. Karena pasti ada hambatan ya. Pasti. Dan Pak, untuk selanjutnya nih Pak, ini kan sekarang udah masuk tahun 2024 juga ya Pak. Ini gimana nih untuk program Grand Design Alternatif ini, yang GDAD ini, kelanjutannya atau rencana selanjutnya nih Pak? Oke. Jadi kan kita memang bersifat sustainable ya berlanjut ya. Dan apalagi hasil evaluasi kita cukup urgent lah, cukup signifikan hasil yang diharapkan. Dan bahkan nanti yang kemarin kita sudah menyusun dalam Renstra kita, jadi nanti kita akan perluas skop lokusnya. Jadi bukan hanya kultivasi. Di kita ini kan ada dua tantangan sebenarnya ya, kultivasi tanaman terlarang dan kawasan. Yang itu menjadi objek kita bersama ya. Kawasan itu ada yang bahaya, waspada, yang itu dua target ini. Dan nanti akan kita kembangkan, tidak hanya sebatas untuk budidaya kultivasi aja. Tapi di kawasan-kawasan ini ya nanti kita akan plotting juga ya sesuai dengan yang hasil ukuran IKKR kita, mana daerah-daerah yang terawan itu yang kita dapat prioritas. Jadi nanti tidak ansih bicara masalah pertanian, perkebunan, tapi ada skill-skill yang lain, misalnya punya skill untuk barista kafe, terus kemudian dia bikin keterampilan jadi juru masak itu, nah segala macam, dan bisa merata karena kita lihat ini lebih efektif dan produktif gitu loh. Karena kan kita punya hashtag di Dayamas itu ajak masyarakat produktif ya. Ajak masyarakat produktif. Ya. Otomatis kalau mereka sebenarnya kuncinya juga sederhana kok, mereka punya kegiatan, mereka punya sumber pendapatan yang halal, walaupun sedikit pasti dia akan suka itu daripada yang tidak halal banyak. Betul. Karena hidupnya kejar-kejar terus. Nah, konsep itu yang akan kita kembangkan. Oke. Dan terakhir nih Pak ya, biar yang lain juga ajak masyarakat produktif nih Pak, harapan Bapak nih ya terkait dari program ini, dan mungkin masyarakat juga bisa ikut andil seperti apa nih Pak? Ya. Jadi gini, kami menginformasikan kepada publik bahwa marilah kita melihat BNN ini bukan sebagai orang penangkap narkoba. Tapi BNN ini adalah rekan atau partner dari masyarakat yang mungkin terimbas karena narkoba, korban narkoba. Mari kita sama-sama biar lebih produktif. Mari kita rangkul, kalau perlu nanti kita latih. Kita biayai dengan cara apa? Melibatkan CSR itu. Biar menjadi pribadi-pribadi yang produktif, unggul, mandiri, bermartabat, dan makmur. Gitu. Terima kasih Bapak udah sharing sama kita, udah berbagi pengalaman, terus juga suksesnya program ini jadi motivasi untuk kamu yang lagi nonton, mudah-mudahan juga bisa ikut andil ya. Untuk ajak-ajak produktif ya, karena tadi ceritanya dampaknya sangat luar biasa buat masyarakat semua. Sangat luar biasa, dan kita akan pamit, terima kasih udah nonton kita berdua, kita akan kembali lagi di CNS Corner dengan narasumber yang lainnya. Betul, kita pamit, bye-bye.